Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Nur Padilla dengan NIM G70123072 dari kelas B, Program Studi S1 Farmasi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Jadi, video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Kimia Medisinal. Jadi, langsung saja. Untuk video kali ini saya angkat obat azitromisin. Langsung ke pengenalan obatnya, di mana azitromisin ini adalah antibiotik golongan makrolida semisintetik yang termaksud dalam subkelas azalida. Obat ini merupakan turunan dari eritromisin yang dimodifikasi dengan memasukkan atom nitrogen ke dalam cincin lakton, sehingga meningkatkan stabilitas kimia dan sifat farmakokinetiknya. Secara farmakologis, azitromisin bekerja sebagai bakteriostatik dengan cara menghambat sintesis protein bakteri. Mekanisme kerjanya itu terjadi melalui ikatan spesifik dengan subunit ribosom 50S bakteri yang menghambat proses translokasi peptidil tRNA selama proses translasi. Akibatnya, elongasi rantai polipeptida terganggu sehingga sintesis protein bakteri terhenti dan pertumbuhan bakteri itu terhambat. Untuk azitromisin ini memiliki spektrum aktivitas yang cukup luas terhadap seperti bakteri gram positif, contohnya itu Streptococcus pneumonia, Streptococcus pigones, bakteri gram negatif, dan bakteri intraseluler. Seperti ini contoh-contohnya. Secara klinis, azitromisin ini digunakan untuk terapi infeksi saluran pernapasan atas dan bawah, kulit dan jaringan lunak, infeksi telinga bagian tengah atau titis media, penyakit medular seksual seperti chlamydia. Langsung masuk ke dalam struktur azitromisin. Nah, yang ini nih struktur azitromisinnya. Jadi, azitromisin ini memiliki struktur makrolida dengan cincin lakton makrosiklik 15. Anggota yang membedakan dari eritromisin yang memiliki cincin 14 anggota. Penambahan atom nitrogen pada cincin makrolida menjadikan azitromisin termaksud dalam kelompok azalida. Untuk karakteristiknya, az- struktur kimia azitromisin itu cincin makrolida berukuran 15 anggota yang merupakan kerangka utama molekulnya. Terdapat dua gugus terikat secara glikosidik, yaitu ada gugus desosamin dan kladinosa, dan mengandung beberapa gugus hidroksil yang meningkatkan polaritas molekul, mengandung gugus amina tersier yang bersifat basa dan berperan dalam interaksi dengan ribosom bakteri, dan juga memiliki struktur ether dan ester yang mempengaruhi stabilitas serta sifat lipofisilitas molekulnya. Secara kimia, modifikasi struktur dari eritromisin ini menjadi azitromisin, meningkatkan stabilitas dalam lingkungan asam lambung, penetrasi jaringan, waktu paru eliminasi yang lebih panjang. Hal ini menjadikan azitromisin memiliki profil farmakokinetik yang lebih baik dibandingkan eritromisin. Langsung masuk ke adminnya, di mana berikut ini adalah ADME dari obat azitromisin. Kita mulai dari absorpsinya. Untuk absorpsi azitromisin diberikan secara oral dan diserap melalui saluran gastrointestinal. Bioavailabilitasnya itu oral sekitar 37% dari sudut pandang kimia medisinal. Proses absorpsi dipengaruhi oleh derajat ionisasi obat yang berkaitan dengan pH lingkungan dan nilai pKa. Azitromisin ini memiliki pKa sekitar 8,5 sampai 8,8 karena adanya gugus amina tersier yang bersifat basa lemah. Hubungan pH dan pKa terhadap absorpsi dapat dijelaskan sebagai berikut. Jadi langsung saja, yang pertama itu ada pada pH lambung, yang dimana 1 sampai 3. Jadi azitromisin ini cenderung berada dalam bentuk terprotonasi, di mana ionized from
sehingga permeabilitas membrannya itu lebih rendah. Terus yang kedua itu ada pada pH usus sekitar 5-7. Sebagian molekul itu berada dalam bentuk non-ionized sehingga lipofilik dan lebih mudah berdifusi melalui membran epitel usus. Dengan demikian, absorpsi utama azitromisin terjadi di usus halus bukan di lambung. Selanjutnya itu eh, distribusi dari obat azitromisin. Jadi, azitromisin itu memiliki volume distribusi yang sangat besar, yaitu lebih dari 30 liter per kilogram, yang menunjukkan penetrasi jaringan yang lebih luas. Obat ini terakumulasi secara signifikan dalam jaringan paru-paru, tonsil, mukosa saluran pernafasan, kulit, dan makrofag dan neutrofil. Jadi kemampuan obat untuk terakumulasi dalam fagosit memungkinkan azitromisin mencapai konsentrasi yang lebih tinggi pada lokasi infeksi karena sel-sel imun yang akan bermigrasi menuju area inflamasinya. Konsentrasi jaringan dapat mencapai 10-100 kali lebih tinggi dibandingkan dengan konsentrasi plasma. Selanjutnya itu metabolisme dari obat azitromisin. Nah, metabolismenya itu terjadi di hati, namun tingkat metabolisme relatif minimal dibandingkan makrolida yang lain. Sebagian besar azitromisin ini tetap berada dalam bentuk obat yang tidak berubah atau unhinged drug dalam sirkulasi sistemik. Hal ini memengaruhi interaksi obat yang biasanya melibatkan enzim CYP450. Berbeda dengan eritromisin dan klaritromisin, azitromisin tidak signifikan. Dia itu tidak signifikan untuk menghambat enzim tersebut dibandingkan yang makrolida yang lain. Terus masuk ke ekskresinya, di mana ekskresi dari azitromisin itu eliminasi utamanya itu terjadi melalui empedu ke dalam feses. Sekitar 50% obat dieliminasi dalam bentuk tidak berubah melalui empedu dan 6-14% dieliminasi melalui urin. Azitromisin ini memiliki waktu paruh eliminasi yang panjang, sekitar 40-68 jam, yang disebabkan oleh distribusi jaringan yang luas dan pelepasan obat secara perlahan dari jaringan ke plasma. Karena waktu paru yang panjang ini, azitromisin dapat diberikan dengan dosis sekali sehari dengan durasi terapi yang relatif lebih singkat. Jadi, yang terakhir yaitu kesimpulan dari materi yang saya bawakan. Jadi, azitromisin itu merupakan antibiotik makrolida semisintetik dari kelompok azalid yang memiliki struktur cincin laktat makrosiklit 15 anggota dengan 2 gugus gula utama. Modifikasi struktur kimia dari eritromisin itu meningkatkan stabilitas obat dalam lingkungan asam serta memperbaiki sifat farmakokinetiknya. Dalam proses azitromisin ini disirap. Yang pertama itu diserap melalui saluran gastrointestinal dengan absorpsi yang dipengaruhi oleh pH dan nilai pKa akibat adanya gugus amina basa. Selanjutnya obat ini terdistribusi secara luas ke jaringan tubuh dan terakumulasi dalam sel fagosit sehingga efektif mencapai lokasi infeksi. Metabolisme di hati relatif minimal dan dieliminasi terutama melalui empedu dengan waktu paruh yang panjang. Karakteristik ini menjadikan obat ini yaitu azitromisin efektif digunakan sebagai antibiotik dengan regimen dosis yang lebih sederhana. Jadi, mungkin sekian saja penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.